Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi. Kalau pada minggu yang lalu, kami keluarga Warlot ada pelayanan di kota Purwakarta, Jawa Barat. Sekarang kami sudah kembali lagi di Sentul City untuk kita memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Marilah kita masuk dalam ibadah pada siang hari ini. Jangan lupa sediakan Kristi dan anggur untuk kita sebentar perjamuan kudus. Oke, kita berdoa dulu atau memuji Tuhan. Ya. Mari kita berdoa untuk buka ibadah kita pada pagi ini. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan sehingga kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu di dalam roh dan kebenaran, serta memberitakan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Pimpinlah ibadah ini ya Roh Kudus. Hadirlah Tuhan Yesus di rumah masing-masing jemaat yang mengikuti ibadah ini. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Karena kehadirannya
Bapa yang kekal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami percaya sudah hadir di House of Warlord atau Tabernacle, dan juga hadir di rumah jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry di siang hari ini. Selamat datang di rumah kami masing-masing Tuhan, dan kami percaya ketika Tuhan Yesus hadir, kami semua mendapat sukacita, damai sejahtera, serta berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Karena di mana Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus selalu membawa kasih karunia kemurahan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan memberitakan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman bagi jalan hidup kami, kekuatan bagi kami. Dan untuk itu, mari Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kekayaan firman-Mu, dan sediakan bagi kami yang mendengarkan firman-Mu, hati kami seperti tanah yang subur, yang gembur, supaya ketika benih yang kekal, yaitu firman Tuhan ditaburkan, itu akan bertumbuh, berakar kuat di kehidupan kami, sehingga akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Mari kita buka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita buka bersama-sama dari kitab Injil Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal 15. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kitab Injil Yohanes pasal 15. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang akan dibacakan oleh Givi. Injil Yohanes 15. Firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah sering mendengar perumpamaan pokok anggur yang benar ini. Pokok itu adalah bahasa dulu-dulu ya, yaitu pohonnya. Jadi Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan pohon anggur yang benar. Waktu itu ketika Tuhan Yesus tinggal 1 hari lagi akan disalibkan. Jadi kalau di agama Katolik itu disebut Kamis Putih ya. Jadi pada malam Kamis Putih
yaitu pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus memimpin perjamuan kudus. Disinilah Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan terakhirnya buat ke-12 muridnya, dan juga ada murid-murid lain di tempat itu. Jadi kalau suatu pesan terakhir tentu sangat penting. Kenapa Tuhan menceritakan perumpamaan pohon anggur yang benar? Sebelum kita masuk lebih dalam, tiba-tiba Opa ingat. Opa ingat waktu Opa dan Oma Palar pelayanan di Geneva, ya, di Swiss. Itu pada tahun 2015, sekitar bulan-bulan Maret kalau tidak salah ya, Maret April 2015. Jadi sudah 6 tahun yang lalu ya, tidak rasa ya. Opa dan Oma oleh kemurahan Tuhan dibawa oleh Bapak Jenderal Burah Ginting dan istrinya bernama Ibu Tuti Ginting. Kami dibawa ke Swiss untuk melayani masyarakat Indonesia yang ada di Swiss yang merindukan pelayanan Opa dan Oma, yang khususnya pelayanan supernatural. Karena di Jumat sana ada seorang ibu yang saya tiba-tiba ingat, yaitu Ibu Eis. Nah, kalau namanya Ibu Eis pasti dari Jawa Barat ya. Dia adalah guru spiritual dari Ibu terkasih Ibu Presiden Megawati waktu itu. Dia adalah guru spiritualnya, tetapi karena dia memerlukan pelepasan, atau kalau saudara kita di Muslim berkata ruqyah, makanya Bapak Jenderal Ginting menawarkan Opa dan Oma untuk melakukan pelepasan Ibu Eis ini. Karena dia punya ilmu sangat tinggi ya, dan puji Tuhan, ternyata ilmu setinggi apapun ketika berhadapan dengan nama Tuhan Yesus yang kami bawa dan kuasa Roh Kudus yang ada pada Opa dan Oma, Ibu Eis itu pun berhasil kami lepaskan. Ya, di satu tempat kalau tidak salah itu di rumahnya Bapak Buno dan Ibu Yoske. Shalom Ibu. Pak Buno ini orang apa ya, Maladewa, ada ya, negara Maladewa yang cuma satu pulau itu, dan istrinya namanya Yoske ya. Kami pelepasan Ibu Eis di rumahnya. Jadi ini kenangan indah waktu pelayanan kami di Swiss. Dan kenapa Opa teringat? Karena waktu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan pohon anggur yang benar, di mana Tuhan Yesus yang sebagai pohon anggur, dan kita ini atau murid-murid Tuhan Yesus waktu itu adalah ranting-rantingnya. Kalau kita sekarang adalah murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman ya, jadi kita ini ranting-ranting dari Tuhan Yesus sebagai pohon anggur. Kenapa Opa dan Oma teringat? Karena pada waktu kami tinggal di Geneva, kami tinggal pada satu keluarga Swiss, orang Swiss asli, yaitu pada Bapak Jan Tereh Belini. Bapak Jan Tereh Belini dan istrinya bernama Ibu Lili. Ibu Lili ini berasal dari Jawa ya. Dan anak-anaknya Opa ingat, gadis yang cantik-cantik, yaitu Evelyn dan Norah. Ya, bukan Norah Jones ya. Karena Opa lihat di rekaman-rekaman CD-nya Pak Jan Tereh Belini, dia rupanya menyukai lagu-lagu Norah Jones ya. Makanya anaknya mungkin dikasih nama Norah ya. Anaknya yang kedua, anaknya yang pertama Evelyn. Kalau 6 tahun yang lalu berarti Evelyn sekarang sudah umur 18 atau 17 tahun ya. Karena waktu itu Evelyn masih SD, Opa ingat. Norah masih juga kelas 1, kelas 2 SD. Jadi kemungkinan sekarang Evelyn sudah gadis cantik. Ya. Jadi kami ingat lagi bahwa di rumah Pak Jan Tereh Belini ini istrinya membawa kami ke kebun anggurnya. Waduh, seumur hidup baru Opa melihat pohon anggur ya.
Pohon anggur itu indah teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di hamparan berapa hektar itu milik Bapak Yan dan Ibu Lili, itu pohon-pohon anggur indah sekali. Tapi saya waktu itu belum musim panen ya, jadi buah-buahnya masih mentah. Tapi itu satu kesan yang indah buat kami, bisa melihat pohon anggur yang begitu indah, yang ada hubungannya dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakannya, pesan buat murid-muridnya sebelum besoknya dia disalib. Nah, kembali kita di perumpamaan ini, maksudnya Tuhan Yesus adalah begini ya. Tuhan Yesus tahu sebentar Tuhan Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini supaya maksudnya Tuhan Yesus yang sebagai pohon anggur, murid-murid sebagai ranting-ranting, termasuk kita ya, kita harus selalu melekat pada pohon anggur. Murid-murid Tuhan Yesus termasuk kita jangan terpisah dari Tuhan Yesus. Dan kita lihat memang ketika Tuhan Yesus disalib, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit, kemudian 40 hari kemudian naik ke surga. Ya, 40 hari kemudian, dan Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid. Murid-murid memang ingat perumpamaan pohon anggur ini. Mereka tetap melekat sehingga kehidupan murid-murid menjadi berbuah-buah, yaitu berbuah-buah pelayanan, yaitu banyak jiwa-jiwa yang mereka menangkan, sampai hasilnya kita juga percaya Tuhan Yesus di masa sekarang. Itu adalah buah-buah pelayanan dari murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kamu adalah ranting-rantingnya. Akulah pohon anggur yang benar itu, Tuhan Yesus katakan. Dan Bapa di sorga pengusaha, atau bahasa lainnya, Bapa di sorga itu gardener, atau tukang kebunnya. Pemilik dan tukang kebun dari kebun anggur. Dan biasa kalau dalam orang Yahudi, kebun anggur itu menunjukkan adalah milik Tuhan yang Tuhan hargai, yang kasihi. Kalau pohon zaitun itu menunjukkan bangsa Israel. Kalau pohon anggur itu menunjukkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jadi kita termasuk juga pohon anggurnya Tuhan ya, dan kita ranting-ranting. Tuhan katakan di ayat 2, setiap ranting di pohon anggur itu, jadi kita kan ranting, kalau tidak berbuah akan dipotong oleh Bapa tukang kebun. Ya, jadi hati-hati. Kalau kehidupan kita sebagai ranting pohon anggur tidak menghasilkan buah, Bapa akan potong. Bahasa harinya dikerat. Kemudian apa? Dibuang. Karena percuma, sudah dikerat berarti sudah terpisah dari pohon anggur. Nanti satu waktu akan kering, dan setelah kering apa dikatakan akan dibakar ya, dicampakkan ke dalam api. Itu ayat 6. Barang siapa tidak tinggal atau melekat pada pohon anggur, itu akan dipotong oleh Bapa karena tidak berbuah. Jadi ini anjuran buat kita murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman, khususnya teman-teman warlot ya, harus kita menghasilkan buah-buah. Tidak ada alasan kita punya talenta, karunia apa tidak, tapi Tuhan bilang minimal tiap orang percaya punya 1 talenta. Ada yang 2, ada yang 5, dan tiap orang minimal 1 mina. Jadi tidak ada yang tidak kita punya ya. Ada yang berkata gini, orang Kristen atau orang percaya, saya tidak ada talenta opa. Tidak. Masa kita tidak percaya firman Tuhan? Tuhan bilang minimal 1 orang saya berikan 1 talenta. Bukan soal jumlahnya, tetapi apakah kita setia menjalankan talenta itu. Ya, itu yang penting. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak melekat pada pokok anggur atau pohon anggur yaitu Tuhan Yesus, kita akan dikerat, dipotong oleh tukang kebun yaitu Bapa Sorgawi, sehingga kita dibuang ke tempat sampah, kering dan dibakar, yaitu masuk neraka. Jadi masuk neraka bukan saja buat dosa ya, tapi tidak berbuah. Sebenarnya juga tidak berbuah itu melawan perintah Tuhan ya.
Karena Tuhan bilang, pergilah kamu dan hasilkanlah buah yang tetap. Di mana itu ya? Di 15 ayat. Di pasal 15 ayat 16 saya bacakan ya. Bukan kamu yang memilih aku, Tuhan Yesus bilang, tetapi akulah Tuhan Yesus yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah-buahmu itu tetap. Buah tetap itu artinya gini. Kalau kita melayani satu jiwa dan dia percaya Tuhan, itu dia akan beranak cucu. Itu namanya buahnya tetap. Artinya berbuah terus. Bukan satu kali berbuah ya. Jadi ini peringatan buat kita warlot dan semua orang percaya bahwa hidup kita harus berbuah. Kalau tidak, kita akan dikerak. Ya. Tetapi supaya harus berbuah, kita baca selanjutnya di ayat 2 apa? Tuhan Yesus katakan, setiap ranting yang berbuah, Bapa akan bersihkan selalu. Nah, bersihkan apa? Itu tidak enak itu. Misalnya di satu ranting pohon anggur ya, ada benalu, ada apa? Parasit, itu akan dikerat juga. Jadi bukan yang tidak ada berbuah, yang berbuah pun akan dibersihkan dengan cara Tuhan membersihkan benalu-benalu. Supaya apa? Ranting itu, kita itu bisa berbuah lebat. Ya, bisa berbuah banyak. Kalau kita berbuah banyak, Tuhan yang dipermuliakan. Itu di ayat 8 ya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan kalau kita berbuah lebat, berbuah banyak ya. Dan saya pelajari di Alkitab, buah itu cuma 3 macam. 1, buah pertobatan. Jadi kalau kita bertobat, bukan kita diam-diam saja. Kita harus bersaksi kemana-mana. Saya ini sudah bukan opa palar yang dulu. Saya sudah opa palar yang baru. Saya sudah bertobat. Makanya itu namanya buah pertobatan. Yang kedua, buah pelayanan. Ketika kita bertobat, tidak boleh diam-diam saja pasif. Kita harus melayani Tuhan. Itu tandanya kita bersyukur Tuhan sudah selamatkan kita. Kita tidak jadi masuk neraka. Jadi kita balas kebaikan Tuhan ini dengan buah pelayanan. Jadi sudah 2 buah ya. Dan yang ketiga paling penting, buah roh. Yaitu di Galatia 6. Ya berapa itu gitu ya. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Terakhir, penguasaan diri. Ada 9 keping. Jadi bukan 9 buah roh ya. Banyak orang selalu bilang 9, itu tunggal. Tunggal itu cuma 1 buah roh, tapi bisa diiris-iris kayak apel. Jadi 9 keping atau 9 potongan buah. 1 kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ada 9 potongan buah ya. Jadi teman-teman warlot dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, marilah kita mau dibersihkan oleh Bapa Surgawi melalui siapa? Melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dialah yang selalu akan mengerat benalu-benalu yang ada dalam diri kita. Apa itu benalunya? Yaitu 1, sombong, kesombongan itu tidak baik di mata Tuhan. Kedua, iri hati. Kita tidak boleh lihat kalau orang jahat atau orang duniawi berhasil kita iri hati, nggak boleh. Kita juga ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ketiga, kebencian. Kalau ada orang menyakiti hati kita, kita jadi benci. Karena pesan Tuhan, perintah Tuhan, kita harus mengampuni dan memberkati dia. Itu ya, jadi tidak boleh benci, tidak boleh marah sampai matahari terbenam, dan kemudian dendam, apalagi kepahitan. Nah inilah benalu-benalu, contoh benalu-benalu ya, yang ada di hati manusia, ada di karakter manusia. Rendah diri juga, itu rendah diri Tuhan paling tidak suka. Karena Tuhan sudah ciptakan kita di dalam kemuliaannya. Artinya, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasih Tuhan, nenek moyang kita Adam dan Hawa kan, dia diciptakan sesuai dengan gambar, serupa dengan Tuhan. Itu artinya kita diciptakan sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak sama diciptakan kayak Bosi atau Mario. Anjing itu yang dipunya Z. Bukan. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Jadi kita ini penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Apalagi ada Roh Kudus.
Tapi banyak orang percaya masih bilang, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Itu kelihatannya baik ya, seperti rendah hati. Tapi di mata Tuhan Yesus itu kesombongan yang tersembunyi. Sebab sama kita tidak mengakui, Tuhan Yesus sudah memulihkan kita di atas kayu salibnya ya. Kalau Tuhan sudah pulihkan, sudah bebaskan kita dari segala kutuk, jangan lagi ada rendah diri. Itu sama kita menyangkal Tuhan Yesus. Nah, jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang akan memotong, membuang benalu-benalu yang ada di diri kita, ya, supaya kita berbuah lebat, ya, tidak ada lagi penghalang, ya. Ya, sekarang kita tahu dunia sedang dilanda apa? Virus corona, yaitu COVID-19. Tapi sini obat catat, menurut catatan WHO, yaitu Badan Kesehatan PBB, ada 5 varian yang sedang berkecamuk sekarang. Yaitu varian Eta, ada Eta ya. Varian Iota, varian Kappa, varian Lambda, Delta malah tidak disebut sini. Dan yang terakhir varian Mu, itu yang paling ganas, itu 7 kali lebih kuat daripada COVID-19. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ini informasi yang bagus. Perlu kita tahu, kita perlu pengetahuan keadaan di sekitar kita. Tetapi pesan Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Kita punya Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita setiap saat sampai akhir zaman. Dan kita tidak perlu takut. Kenapa? Penyakit apapun Tuhan Yesus bisa sembuhkan kan? Kalau kita lihat di Alkitab, penyakit kusta yang tidak ada obatnya Tuhan bisa sembuhkan. Penyakit kanker pendarahan seperti yang dialami oleh Ibu Veronica, itu kanker kandungannya. Tetapi Tuhan, padahal bukan Tuhan yang sembuhkan lagi. Ibu Veronica cuma bilang, asalku jama ujung jumbai jubahnya aku sembuh. Dan terjadi. Jadi buat Tuhan Yesus tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi ini alasan kita tidak perlu takut. Yang penting sekarang kita harus melekat pada Tuhan. Artinya setiap hari kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus yang ada pada kita, dan kepada Bapa Surgawi. Makanya tiap hari kita harus doa Bapa kami. Itu kita berdoa Bapa di surga ya. Baru kita tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita berdoa dengan Roh Kudus yang ada dalam kita. Itu kita sudah erat. Kita sudah hubungan erat dengan Tuhan. Nah, kalau dari pemerintah, kita ada di orang-orang percaya juga ada 3 wajib ya. Pertama, wajib aman. Apa itu wajib aman? Yaitu kita harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Yaitu kita harus memakai masker. Tapi pakai masker juga secara benar ya. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Selalu menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan atau tidak menyebabkan terjadi kerumunan ya. Itu wajib aman. Kedua, yang dari pemerintah ini ya, wajib imun. Apa itu wajib imun? Kita wajib divaksin. Opa dan oma sekeluarga sudah divaksin, vaksin Pfizer lagi. Ya keren ya, vaksin Pfizer. Dan juga rajin-rajin berolahraga. Kalau opa oma yang sudah tua gini cukup jalan-jalan kaki sudah lumayan ya. Rajin berolahraga secara teratur, selalu makan makanan yang bergizi ya. Banyak sayur-sayuran, vitamin, bukan terlalu banyak makan bak ya, itu bikin kolesterol nanti, hati-hati ya. Dan makanan yang bergizi, tidur juga secukupnya. Jangan kita kurang tidur ya, kecuali memang karena pelayanan. Kalau seperti kita di Purwakarta kurang tidur tapi karena pelayanan, kita tidak akan sakit karena Tuhan menggantikan apa yang hilang di kita. Kemudian ada wajib yang ketiga. Jadi tadi wajib aman, wajib imun. Sekarang buat orang percaya penting wajib iman. Jadi wajib 3I, iman, imun, dan aman. Aman ya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus kuat beriman di dalam Tuhan Yesus.
Seperti yang Rasul Paulus katakan di kitab Efesus 6 ayat 10. Bunyinya gini ya, Rasul Paulus katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena itu kita perlu bertanya pada diri kita sendiri masing-masing, seberapa akrabkah kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus, ya. Jangan renggang, kalau renggang kita akan dikerat oleh Bapa Surgawi, ya. Apakah dalam permulaan kita menghadapi virus corona ini kita punya keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup melindungi kita, bahkan menyembuhkan kita kalau terkena, ya. Jadi pada kesempatan ini, di ibadah ini, marilah kita kembali memperhatikan, merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 di sini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada 12 muridnya waktu itu, dan juga mengajar kepada kita, buat kita murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman, yaitu pertama, Tuhan Yesus mau kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Satu ya, yaitu kita tetap melekat. Seperti ranting-ranting kita harus melekat, jangan terlepas ya. Kita bisa terlepas kalau terlalu banyak benalu. Makanya Tuhan selalu mau bersihkan benalu-benalu itu ya. Kemudian marilah sebagai ucapan syukur kita mau rajin melayani Tuhan. Melayani sesama kita yang sakit, kita doakan supaya Tuhan sembuhkan dia. Yang kesurupan atau diikat oleh kuasa-kuasa gelap, kita usir roh-roh jahatnya. Dan yang sedang banyak masalah, kita berdoa agar Tuhan Yesus turun tangan, melepaskan mereka dari problem yang sedang dihadapi, ya. Jadi itu pesan-pesan Tuhan lewat perumpamaan pohon anggur yang benar. Dan Tuhan mau juga supaya kita hidup selalu dengan penuh sukacita. Sebab di sini dikatakan supaya kamu sukacita selalu. Dan pada ayat ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman Tuhan tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, ini janji Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita mau tetap melekat sama Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya firman-Nya dan menjalankan firman-Nya, dan janji Tuhan apa saja yang kita minta, tentu dengan catatan sesuai dengan kehendak Tuhan ya, pasti Tuhan berikan. Ya, tentu termasuk teman-teman warlot, kita minta House of Warlot atau tempat warlot memenangkan jiwa-jiwa, atau sekarang Roh Kudus pesan sebagai kemah pertemuan tabernakel. Kita minta kepada Tuhan tabernakel yang baru, dan kita percaya Tuhan pasti berikan. Ya, ini janji Tuhan ya, asal kita melekat sama Tuhan. Tidak boleh ada benalu, tidak boleh ada saling membenci, saling jengkel, iri hati atau dendam, apalagi kepahitan. Marilah kita maju terus dengan sukacita, kita terus bersaksi tentang kebaikan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, sebab dengan demikian kita sama saja dengan berbuah lebat, dan yang akan dimuliakan nama Tuhan Yesus dan Bapa Surgawi. Sampai di sini dulu khotbah atau pemberitaan firman Tuhan. Nanti pemaparan lebih melengkapi. Silakan ngomong. Lagi ngomong apa? Kalau ngomong bukan pohon anggur, pohon anggrek, pohon anggrek. Selamat siang teman-teman di rumah Bapak Ibu yang kasih, khususnya tim Allah. Ya, hari ini adalah firman mengatakan bagaimana pokok anggur yang benar. Tentu kalau pokok anggur yang benar, ada juga yang tidak benar. Ya, benar dalam hal ini Tuhan Yesus ya. Di situ saya ringkas saja, pokok anggur yang benar adalah Tuhan. Di situ dikatakan yang tidak berbuah dan yang berbuah. Yang tidak berbuah, tidak melekat pada pokok anggur itu, dia menjadi kering. Dia tumbuh di pokok anggur tapi tidak berguna, itu akan kering.
karena tidak ada aliran-aliran kehidupan, itu dibuang, dibakar. Yang menjadi masalah di sini adalah pokok bagaimana kita adalah pokok anggur yang benar. Ya. Yang benar adalah hidup di dalam Tuhan, itu sudah pasti. Yang benar itu juga dibersihkan oleh Tuhan. Ada hal-hal dunia di situ. Ya, kita hidup di dalam dunia ini ada hal banyak pilihan. Setelah kita ada di dalam kebenaran, tetap ada pilihan. Karena dunia selalu menggoda kita, kehidupan kita. Kita sudah ada di dalam, tetapi Tuhan juga bersama kita. Ada hal bertumbuh, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi ada juga firman mengatakan ada lalang dan ilalangnya, bahwa kita hidup di dalam Tuhan, di dalam dunia ini ada dua, ada selalu pilihan. Kita hidup bersama-sama dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi Tuhan yang menjadi pokok dalam hidup kita. Dia selalu melihat kita di dalam matanya sendiri, dalam mata melihat kita. Ya, hal yang tidak benar itu dicabut, ya, yang mempengaruhi hidup kita. Tidak hidup, yang mempengaruhi kehidupan kita, tidak hidup di dalam Tuhan, itu dia cabut, dia bersihkan. Disinilah dasar daripada pokok anggur yang benar. Ya. Apabila kita hidup dalam kebenaran, apa saja yang kita minta, Tuhan berikan. Tidak ada kalau kita A, B, C, maka Tuhan berikan yang menyenangkan hatinya. Tapi yang apa yang kita senang kita lakukan untuk Tuhan, yang lain tidak senang, tidak usah. Tidak, Tuhan bilang apa saja yang kamu minta. Di sini adalah kalau untuk saya di sini adalah kunci, apa saja. Tapi kadang-kadang kita sudah minta, kita mengatakan saya sudah minta sekian lama tetapi tidak ada. Itu pernyataan kita kadang-kadang dalam hidup kita, khususnya anak Tuhan. Di mana kunci minta apa saja. Kita harus mengerti di situ ada pokok anggur yang benar. Kalau pokok anggur yang benar hidup di dalam Tuhan, kita mau hidup kita diperintah oleh Tuhan. Kita harus taat, di situ kunci daripada apa saja yang kita minta. Kita sudah hidup di dalam Tuhan, tapi kadang-kadang bukan apa saja yang kita minta. Ya, apa saja yang kita mau minta Tuhan berikan. Kenapa ada halangan? Karena kita tidak menurut, kita tidak membuat Tuhan memerintah di dalam hidup kita. Apa yang kita suka, itu yang kita mau. Baru kita hidup hubungkan dengan firman Tuhan. Kita hubungkan dengan cara Tuhan yang menurut kita. Sebenarnya kebenaran itu banyak. Tetapi Tuhan memerintah dengan caranya. Dengan apa yang cocok pada kita pada waktu kita meminta. Itu kuncinya. Kita sudah hidup di dalam Tuhan. Saya sekali lagi katakan kita sudah hidup di dalam Tuhan. Tetapi kata-kata yang Tuhan bilang, mintalah apa saja kamu aku akan berikan. Tidak ada syarat kalau kita hidup dalam Tuhan. Tapi kenapa kita lama dapatnya, ya? Kita maunya cepat. Karena kita tidak membiarkan hidup kita diperintah oleh Tuhan. Kita mau yang kita suka dan kita hubungkan dengan Tuhan. Tidak. Ya, Tuhan melihat kita dalam kebenarannya. Di mana kebenaran yang cocok pada kita, yang apa yang kita minta itu yang diberikan. Ya, kadang-kadang kita bilang, Tuhan aku sudah demikian, aku sudah demikian. Itu kata siapa? Itu kata kita. Kebenaran menurut kita. Kita cocok-cocokkan kebenaran Tuhan dengan kita. Itu tidak masuk Tuhan memerintah dalam hidup kita. Dikatakan Tuhan memerintah di dalam hidup kita, berarti kita percaya penuh. Kita surrender pada Tuhan. Tuhan apa maumu? Di situ ada pertumbuhan rohani yang luar biasa. Apakah kita di dalam Tuhan demikian? Ada dua kunci di situ saya lihat di dalam pokok anggur yang benar. Bagaimana pokok anggur itu yang benar? Kita hidup melekat. Menurut Tuhan, bukan menurut kita. Setelah kita di dalam, kita maukah dibersihkan? Karena kita hidup di dalam dunia ini. Begitu banyak persoalan hidup yang membawa kita kadang-kadang tidak dengan Tuhan. Karena kita lihat dengan mata jasmani. Jadi sebenarnya di sini kita harus lihat bahwa kehidupan jasmani kita harus minta Tuhan yang kuasai. Setelah itu kita masuk di dalam Tuhan, lebih dalam lagi, kita intim dengan Tuhan. Sehingga pemahaman kita yang diperintah oleh Tuhan, bukan kita yang memerintah. Sekali lagi di situ banyak kejatuhan yang kita buat tanpa kita sadar. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah lakukan ini, benar.
Tetapi apakah itu Tuhan cocok pada saat yang momen yang kita hadapi? Nah, Tuhan minta itu, Tuhan berbicara dengan kehidupan kita. Setelah kita betul-betul surrender, dan Tuhan juga membuat hidup kita demikian, kita harus sadari sampai pada titik, ya Tuhan, aku serahkan hidupku, mana yang terbaik Tuhan mau. Kata titik itulah kita tidak ada syarat. Kita tahu Tuhan, sekali lagi kita tahu Tuhan, ya, kita hidup di dalam Tuhan. Tetapi momen yang kita jalani, apakah itu cocok dengan Tuhan mau saat kebenaran yang Tuhan mau saat itu? Ya, tiap momen Tuhan tahu caranya. Tidak perlu saja kita berserah penuh, penyerahan diri total. Itu disingkatkan dengan Tuhan yang memerintah di dalam hidup kita sampai pada akhirnya kita tahu, ya Tuhan. Nah, disitulah kita balik bertanya, kita balik kembali pada firman, mintalah apa saja, aku akan berikan. Karena kita sudah cocok dua komunikasi arah dengan Tuhan. Tidak ada satupun manusia jasmani kita bisa masuk. Tuhan, waktu kita minta pasti cocok dengan hati Tuhan. Karena kita sudah bersatu. Itu kata bersatu. Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan. Yang kunci di sini kita biarkan Tuhan yang memerintah hidup kita. Enak tidak enak ada menurut kita, tapi itu yang paling baik untuk Tuhan di momen yang kita hadapi, persoalan kita yang hadapi. Hanya itu saja, hiduplah di dalam Tuhan, melekat pada pokok anggur yang benar, dan penyerahkan diri total di dalam Tuhan. Tuhan memerintah hidup kita, maka apapun yang kita minta Tuhan akan berikan, dan kita menjadikan orang melihat kita, melihat Tuhan di dalam hidup kita. Maka hidup kita akan penuh arti di dalam Tuhan. Sudahkah kita membuat orang lain hidup kita menjadi contoh, menjadi satu panutan di dalam hidup rohani tiap orang yang melihat kita rohani di dalam Tuhan. Jadikanlah itu menjadi patokan hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati. Sudah. Oh, Mazmur kan? Baca. Masuk perjamuan. Makasih Om Apalar untuk tambahannya. Sekarang kita dengar dulu dan kita imani Mazmur 91. Masuk perjamuan. Kita berdoa bersama dari kitab Mazmur 91, di dalam lindungan Allah. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Engkaulah Tuhan yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau akan melindungi kami. Di bawah sayapmu kami akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kediaman kami. Sebab malaikat-malaikatmu Tuhan akan Engkau perintahkan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepadamu Tuhan, maka Engkau akan meluputkannya.
Engkau akan membentengi kami sebab kami mengenal nama-Mu. Bila kami berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai kami dalam kesesakan. Engkau akan meluputkannya dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Engkau kenyangkan kami, dan akan Engkau perlihatkan kepada kami keselamatan daripadamu. Amin. Kita berdoa dulu, baru kita masuk perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, sediakan hosti, anggur. Kalau tidak ada boleh sirup, teh, dan biskuit atau ya, sebagai pengganti hosti ya, roti. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, yang hadir bersama-sama dengan kami di House of Warlord, dan juga hadir di rumah jemaat-jemaat yang sedang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai ranting-ranting, dan Tuhan Yesus pohon anggur yang benar, supaya kami terus melekat pada Tuhan Yesus, tetap setia, terlebih-lebih menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga ketika Tuhan datang dalam peristiwa pengangkatan, Tuhan mendapatkan kami tetap setia, hidup dalam kekudusan dan tidak bercelah, sehingga kami mengalami pengangkatan. Dan sekarang Tuhan, kami mau lakukan perintah-Mu, yaitu melakukan perjamuan kudus. Biarlah hosti dan anggur yang kami terima, jika ada firman-Nya, tepat bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hosti dan anggur. Tempat yang kurindukan, apa sih Bang? Nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam harapan Yesus untuk selamanya hidup ada. Sekali lagi, hadiratmu yang membawaku, terima semua janji, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam Yesus hidup ada. Baca masing-masing. Kalau hostinya ada firman, silakan baca ya di rumah masing-masing. Baca. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, habis-habisnya rahmat. Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sana. Jadi Lukas 2 ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sudah. Pokoknya Titus 2 ayat 11.
karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi artinya Tuhan sudah mati di kayu salib supaya nyata siapa yang percaya Dia selamat, tidak masuk neraka. Jadi tugas kita warot memberitakan amanat agung bagi orang-orang di sekitar kita, bagi suku-suku bangsa, yaitu kita siap-siap untuk berangkat lagi ke tempat-tempat yang Tuhan utus, termasuk nanti ke Israel, ke Pakistan, ke Uzbekistan, dan lain-lain. Ya, siap-siap teman-teman. Mari kita angkat hosti yang kita percaya adalah tubuh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata di Injil Lukas 22 ayat 19, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jika ada sakit penyakit di dalam anggota keluarga kami, sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak penyakit COVID-19, kami tolak penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit ginjal, penyakit lever, penyakit lambung, pankreas. Juga kami tolak penyakit gula, penyakit asam urat, darah tinggi, dan semua penyakit. Kami terima tubuhmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman ya, dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan firman Tuhan. Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan sama-sama, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah Tuhan Yesus sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima darah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman. Mari kita bersyukur dengan memuji Tuhan, kemudian kita masuk dalam doa syafaat. Kita puji Tuhan ya. Segala pujian syukur bagimu, Tuhan di dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu.
Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Allah yang perkasa dan Raja Shalom, Raja damai. Kami memuji dan menyembah-Mu karena betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kami alami, kami saksikan bagi dunia bahwa kami adalah murid-murid-Mu di akhir zaman yang mengalami hidup secara kelimpahan meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa, berkatilah Presiden Jokowi sekeluarga, Wakil Presiden Maruf Amin sekeluarga, Bapak Menteri Koordinator Maritim dan Penanaman Modal Bapak Luhut Panjaitan sekeluarga, Menteri Luar Negeri Ibu Retno sekeluarga, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian sekeluarga, dan semua menteri yang ada yang menjadi pelaksana pemerintahan kami. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan memberikan hikmat roh takut akan Tuhan, sehingga pemerintahan kami berjalan bersih, adil, dan takut akan Tuhan, sehingga negara kami akan berkembang dan menjadi cahaya buat bangsa-bangsa lain di akhir zaman, seperti yang tertulis di buat kitab Nabi Yesaya 61, yaitu kepulauan di mana kaum Kedar berada akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan itu adalah bangsa kami Indonesia. Pakai kami Tuhan Warot untuk memberitakan amanat agung sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan akan mengalami pengangkatan masuk ke dalam kerajaan surga. Persiapkan kami Warot Tuhan agar terus semangat menghasilkan buah-buah pelayanan sehingga hati Bapa disenangkan, dipermuliakan lewat pelayanan kami. Tuhan, kami doakan juga para petugas medis, sukarelawan yang ditugaskan oleh pemerintah kami untuk menghandle, menangani COVID-19. Jadikanlah Tuhan tugas mereka berhasil, dan oleh pertolongan Tuhan COVID-19 dengan varian barunya segera berakhir berlalu dari bangsa kami. Kami doakan juga pemerintah dan rakyat Israel, Tuhan memberkati bangsa-Mu pilihan-Mu ini, dan ciptakanlah hubungan diplomatik antara pemerintah rakyat Indonesia dengan pemerintah bangsa Israel. Dan terima kasih Tuhan, kami punya pemerintah yang bisa menjaga kebinekaan bangsa kami, sehingga kami bisa hidup rukun bersama saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warot Ministry ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka di minggu yang baru, mulai Senin sampai Sabtu mendatang. Tuhan memberkati.
Begitu juga bisnis-bisnis yang dikelola Tuhan jadikan berhasil meskipun di masa pandemi COVID-19. Bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang menjalani studi, Tuhan tolong agar mereka juga berhasil dalam studinya. Dan bagi yang akan peralihan studi dari sekolah yang baru ke sekolah yang baru, Tuhan siapkan dana untuk uang pangkal dan lain sebagainya. Tuhan, terima kasih. Bila ada saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang mengalami penyakit COVID-19, kiranya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Dan bila ada yang dalam mengalami permasalahan yang berat, Tuhan tolong berikan jalan keluar sehingga permasalahannya selesai dan nama Tuhan yang dipuja dan dipuji. Sertai terus suara Tuhan di dalam pelayanan kami, dan kami mohon kiranya Tuhan memberikan House of Parlot yang baru, tabernakel yang baru untuk kami pakai, memenangkan jiwa-jiwa di tempat itu, memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, tabernakel yang baru Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak. Setelah selesai ibadah ini, kami akan makan siang bersama. Mari Tuhan, kami bersyukur untuk makanan dan minuman yang Tuhan sediakan. Tapi sebelumnya kiranya Tuhan kuduskan dan berkatilah dengan firman-Mu, supaya ketika kami makan dan minum, tubuh jasmani kami semakin kuat dan sehat untuk kami pakai melayani Tuhan dan di dalam pekerjaan, studi, dan aktivitas kami. Dan Tuhan, terima kasih, kami mau menerima berkat-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah secara rohani dan jasmani, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah pada saat ini, dan menyertai kami yang ada di House of Parlot di Sentul City. Mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang mengangkat kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa lagi minggu depan tanggal berapa itu? 26 September 2021. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Haleluya. Shalom. Shalom.